Shalom, selamat pagi. Puji syukur kehadirat Tuhan. Kalau sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kehidupan yang baru, nafas kehidupan, terlebih sukacita yang baru untuk menikmati berkat Tuhan yang baru. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan memulai kehidupan kita dengan bersekutu dan bersyukur kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami merasakan betapa besar kasih sayang-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih banyak untuk kehidupan yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk segala pimpinan dan tuntunan-Mu atas kehidupan kami. Kami akan memulai kehidupan kami di hari yang baru. Kami mohon kekuatan daripada-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan baru buat kami. Biarlah melalui firman-Mu ini kami diberikan sukacita yang baru, iman kami bertumbuh kepadamu, dan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dengan suasana hati yang baik. Tuhan boleh memberikan hikmat dan pengetahuan yang baru. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat yang kedua yang berkata demikian. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tema renungan kita pada saat ini adalah tak memperoleh apa-apa karena tidak berdoa. Kehidupan yang penuh kompetisi dan perbandingan dapat menimbulkan iri hati. Dan sikap iri ini kerap tersembunyi dan tak diakui meski dialami oleh seseorang. Secara psikologis, bahwa iri hati dialami oleh orang-orang yang rendah diri dan tak percaya diri dan tak siap mengalami kegagalan. Padahal keberhasilan dan kegagalan merupakan dampak dari setiap usaha dan perjuangan, dan keduanya merupakan kenyataan yang harus diterima. Ketika manusia menginginkan sesuatu, maka ia akan berupaya dan berjuang untuk mendapatkannya. Ada yang berusaha melalui cara yang benar, yakni berdoa, bekerja, dan baca firman Tuhan, sekalipun harus melewati proses yang menyakitkan. Orang seperti ini selalu siap menerima keberhasilan dan kegagalan. Ada juga orang yang menghalalkan segala cara dalam berjuang untuk memperoleh keberhasilan, tanpa berdoa, bekerja, dan baca firman Tuhan. Orang yang seperti ini, dalam pikirannya tidak ada kata gagal, padahal itu semua kenyataan dari setiap perjuangan. Apalagi yang dilakukan adalah keliru dan salah, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Firman Tuhan saat ini mengingatkan orang percaya yang mengingini hal-hal besar dengan cara yang salah. Pasti hasilnya akan mengalami kekecewaan. Mereka yang berpikir dan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan besar bagi diri sendiri, sekalipun harus melenyapkan segala sesuatu yang menghalangi keinginan yang menggebu-gebu itu, akan menemui kesia-siaan belaka. Mereka mengingini sesuatu, tapi mereka tidak memperolehnya. Mereka gagal, sehingga mereka melakukan pembunuhan
atau menghilangkan nyawa orang, dan iri hati. Tapi tujuan mereka tidak terwujud. Iri hati merupakan ekspresi ketidakpuasan manusia terhadap posisinya dan apa yang dimilikinya. Kemudian mereka bertengkar dan berkelahi, dan akhirnya mereka pun tidak memperoleh apa-apa. Matthew Henry menulis, orang-orang Yahudi adalah bangsa pemberontak. Karena itu mereka suka berperang dengan orang-orang Romawi, dan juga bangsa yang terpecah karena sering berkelahi di antara mereka. Lebih daripada itu, mereka tidak menerima apa-apa karena mereka tidak berdoa dan tidak membiarkan Tuhan memegang kendali hidup mereka. Keinginan dan segala perasaan berdosa pada umumnya tidak mengikut sertakan doa. Di dalamnya tidak ada keinginan untuk mentaati Allah dan perintahnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, doa merupakan cara terbaik menyatakan permohonan dan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa memberikan segala yang kita butuhkan sesuai kehendak-Nya. Jika kita tidak berdoa, berarti kita melupakan Tuhan, dan hasilnya pasti nihil dan sia-sia. Hal itu disebabkan kita tidak bertanya kepada Allah dalam usaha-usaha kita, apakah Ia memperbolehkannya atau tidak. Kita memilih mengandalkan kekuatan dan cara kita sendiri yang rusak dan tidak memberitahukan permintaan kita kepadanya. Karena itu mari tetap berdoa dan carilah kebahagiaan terbaik dalam kehidupanmu dengan cara-cara yang berkenan kepada Allah. Teruslah berdoa untuk pelayanan Gemim, tetap berjalan bersama untuk bagi kemuliaan Tuhan. Sehubungan dengan HUT ke-90 Gemim Bersinode, sebagai warga gereja mari kita semakin mencintai Gemim dan bertekun dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami. Seringkali memilih jalan hidup yang menjauh dari-Mu. Karena hawa nafsu menguasai kami, sehingga kami tidak berdoa. Ubahkanlah kami untuk selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan, sehingga keberhasilan akan kami dapatkan bukan sesuatu yang sia-sia. Amin.